Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Heza Juli dari Prodi Aset Perawatan kelas 1A dengan NIM P2790412435. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi eksternal dan internal pada wanita dan juga pria. Dosen pengampu Bapak Asep Yasir. Kita mulai dari organ reproduksi wanita eksternal. Ini dapat bimbingan saya, Pak. Oke. Di sini ada mons pubis. Fungsinya itu untuk mengeluarkan zat feromon yang berperan dalam proses ketertarikan sosial. Lalu ada klitoris. Ini berfungsi untuk memberikan rangsangan dan kenikmatan seksual. Lalu di sini ada perineum, berfungsi untuk menyokong vagina dalam persalinan normal, dan ada vestibulum, berfungsi untuk tempat meatus uretra dan juga sebagai tempat keluarnya kelenjar skene secara bilateral. Lalu ada anus sebagai jalan keluarnya feses, dan ini ada labia majora, yaitu berfungsi sebagai membungkus dan melindungi organ reproduksi lainnya. Lalu ada labia minor, berfungsi sebagai pelindung vagina, dan uretra berperan dalam merangsang klitoris dan juga vestibulum. Lalu yang terakhir ada himen. Ini berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam misfi. Lalu ini ada organ reproduksi internalnya. Yang pertama ada uretrus, merupakan tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi selama kehamilan dan tempat bagi bayi berkembang. Lalu ada tuba Fallopi, yaitu jalur penting bagi sel telur dan sperma untuk bertemu dan bagi sel telur yang dibuahi untuk mencapai rahim. Lalu ada fundus urteri, membantu menyeimbangkan hormon yang tepat selama kehamilan, tetapi juga membantu melindungi janin. Lalu ada ovarium, berfungsi untuk menghasilkan sel telur agar pembuahan dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Lalu ada ligamen ovarium untuk menghubungkan ovarium dengan rahim di kornu. Lalu ada fimbriae untuk menangkap dan mendorong sel telur ke dalam tuba Fallopi. Lalu ada endometrium, berfungsi sebagai pemberian nutrisi dan zat-zat berguna bagi pertumbuhan janin. Lalu ada myometrium, menginduksi kontraksi rahim khususnya saat melahirkan dan juga mens. Dan ada perimetrium untuk melindungi rahim. Lalu ada cervix untuk mengalirkan cairan di antara rahim dan vagina. Lalu yang terakhir ada vagina, yaitu jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi. Selanjutnya penjelasan organ reproduksi pria yang eksternal. Di sini ada kelenjar prostat untuk menghasilkan cairan yang bersamaan dengan sel sperma dari testis dan cairan dari kelenjar lain. Lalu ada kandung kemih untuk menyimpan urin. Lalu ada uretra untuk menghasilkan bagian distal sistem urin seperti kandung kemih. Lalu ada vas deferens untuk menyalurkan sperma dari testis. Lalu ada testis untuk memproduksi sperma, dan ada kepala penis sebagai tempat keluarnya urin dan juga air mani. Lalu ada lubang penis sebagai tempat keluar dan semen urin. Lalu ada skrotum untuk melindungi testis. Oke, selanjutnya ada organ reproduksi internal bagi pria. Yang pertama ada kandung kemih, berfungsi untuk menampung urin. Lalu ada vas deferens untuk menyalurkan sperma dari testis yang akhirnya dikeluarkan pada saat ejakulasi. Lalu ada ampula vas deferens, tempat menyimpannya air mani. Ada kelenjar prostat untuk menghasilkan cairan yang bersama dengan sel sperma dari testis dan cairan dari kelenjar lain seperti air mani. Lalu ada kelenjar Cooper, merupakan
tempat untuk menetralkan jejak urin asam dalam uretra. Lalu ada epididymis berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma. Tubuh epididymis berperan sebagai tempat pematangan sperma. Lalu ada vesikula seminal berfungsi untuk menghasilkan cairan yang akan diubah menjadi air mani. Lalu ada uretra berfungsi untuk menghubungkan bagian distal sistem urin seperti kandung kemih. Lalu ada jaringan erektil untuk membuat penis menjadi keras dan kaku. Lalu ada testis memproduksi sperma dan memproduksi androgen. Lalu ada gland penis untuk membantu proses reproduksi pada pria. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.